Kalau coba sekarang kita pikir, coba kita sekarang analogikan deh. Ya. Kalau ada sumbatan, misal di pintu, nah pintu situ, ada yang menghalangi, Ya. Teteh mau apain? Ya dibuka penghalangnya. Iya, Oke. dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang sahabat sehat, sahabat Edol. Ketemu lagi dengan kita dalam podcast Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Di tengah-tengah kita pada kesempatan ini telah hadir narasumber yang luar biasa, Dokter Tami, spesialis jantung pembuluh darah dari RSUD Kabupaten Sumedang. Baik, gimana kabarnya Dok? Sehat? Kabar baik, terima kasih. Baik, Dok, selama kurang lebih 30 menit ke depan kita berbincang-bincang seputar informasi kesehatan Ya. dan ini pun dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia, Dok. Ya, Betul. tepatnya itu pada tanggal 29 September 2022. Ya. Yang mana topik kita pada kesempatan ini pun itu berbicara tentang jantung koroner, Dok. Ya. Yang mana sekarang itu kita itu ada di zaman tren-tren penyakit tidak menular, betul ya Dok ya? Betul. Nah, apakah untuk jantung koroner itu sendiri merupakan penyakit yang masuk ke deretan penyakit tidak menular? Ya, betul. Penyakit tidak menular dan dengan catatan itu sebenarnya yang menyebabkan tingkat kematian, salah satu tingkat kematian yang utama di dunia. Betul sekali Dok ya. Ya. Dan mungkin Dok, sebagian masyarakat nih masih belum mengetahui nih Dok ya, apa sih yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner. Nah, insya Allah nih Dok, pada kesempatan ini kita kupas secara tuntas ya Dok, apa itu jantung koroner, penyebabnya, faktor resikonya. Nah Dok, berbicara tentang jantung koroner itu sendiri, apa sih Dok jantung koroner itu? Penyakit jantung koroner ya. Penyakit jantung koroner ini adalah penyakit yang diakibatkan adanya plak atau sumbatan di pembuluh darah jantung. Jadi jantung itu adalah sebuah organ yang sangat vital ya, Betul. yang diperdarai oleh beberapa pembuluh darah utama. Nah, tugas pembuluh darah dari jantung ini dia memberikan supply, ya kan? Darah, nutrisi dan lain-lain. Begitu dia terblok, ada sumbatan, itulah yang kita namakan penyakit jantung koroner. Baik, untuk penyebabnya itu sendiri apa sih Dok? Jadi kalau penyebabnya sih sumbatannya biasanya ada plak ya. Ya. Plaknya plak kolesterol dan gumpalan-gumpalan dari komponen darah. Nah, tapi pertanyaannya mungkin apakah semua kapan bisa terjadi plak begitu ya? Nah, jadi nanti ada beberapa penyebab kenapa seseorang tuh bisa terjadi plak di dalam jantung koronernya. Jadi ada faktor resikonya tuh Mbak. Betul. Ada faktor-faktor resikonya yang bisa menyebabkan orang ini terjadi penyakit jantung koroner. Nanti kita bahas lagi ya. Nah, jadi pada intinya sebenarnya jantung koroner ini adalah adanya penyumbatan di pembuluh darah jantung. Oke. Gitu. Nih Dok, kan sebagian besar nih mayoritasnya masyarakat itu, apalagi laki-laki nih Dok, senang merokok. Nah, apa itu pun menjadi salah satu penyebab Dok atau faktor resiko dari nanti terjadinya kemudian penyakit koroner? Jantung koroner ya? Kedua-duanya ya jawabannya. Oke. Kayaknya terbanyak kok. Jadi gini, penyakit jantung koroner itu tadi pertanyaannya apakah dia pria dan merokok ya? Yeah. Nah, itu dua-duanya jawabannya iya. Jadi ada yang namanya faktor resiko, ada yang namanya faktor resiko lah ya. Yeah. Faktor resiko kan kebanyakan kalau dulu tuh karena penyakit-penyakit ini yang diderita lama, misalkan darah tinggi, diabetes, kencing manis, terus kolesterol dan lain-lain. Tapi kalau sekarang memang trennya shifting, Mbak. Oke. Shifting dan dulu tuh terjadinya kan pada usia-usia agak lanjut ya, agak-agak menengah lanjut gitu lah ya. Nah, kalau sekarang memang shiftingnya ke usia rada-rada muda gitu. Saya punya pasien serangan jantung kemarin termuda berapa ya? 18 tahun. Oh, 18 tahun itu. 18 tahun. Serangan jantung yang tipe tertutup total. Jadi yang cukup fatal, bukan ya besar lah, yang tipe tertutup total. Itu kenapa? Jadi tren kita tuh trennya memang tren merokok di kalangan usia muda tuh memang Tinggi Dok ya, meningkat, betul. meningkat dibanding dulu.
Jadi shifting tuh yang dulu penyebabnya karena darah tinggi dan lain-lain, sekarang shifting penyebabnya kebanyakan karena rokok. Salah satunya juga pria ya, pria juga lebih prone. Kenapa? Karena kalau pada pada pria itu pada wanita itu kita kalau masih produktif kita punya hormon. Hormonnya kita masih protektif terhadap jantung gitu. Jadi memang usia-usia produktif ini memang pria memang lebih prone ya terhadap penyakit jantung. Nah, tapi beda lagi nanti kalau sudah menopause gitu beda lagi. Jadi memang kebanyakan jenis kelamin pria itu kenapa? Karena memang perempuan itu punya hormon yang protektif ketika dia ketika masih dalam usia produktif. Baik dok. Itu kan tadi kita berbicara salah satu faktor resikonya adalah laki-laki yang mana dia perokok. Ada lagi nggak sih dok faktor resiko lainnya gitu yang bisa mengakibatkan penyakit jantung koroner? Ya. Jadi kalau faktor resiko itu terbagi menjadi yang bisa kita kendalikan atau yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, kalau yang bisa kita kendalikan itu salah satunya adalah tadi rokok. Ya kita lah yang bisa mengendalikan kan. Terus kemudian darah tinggi, kencing manis, kolesterol. Lagi ya paling terbanyak itu mungkin ya. Kalau yang tidak bisa kita kendalikan biasanya ada family history, ada riwayat keluarga. Ada riwayat keluarga yang lurus ya, yang maksudnya yang langsung yang ibu bapak atau kakak gitu yang punya serangan jantung. Biasanya kita harus lebih ketat untuk mengecek diri sendiri nih gitu. Itu yang tidak bisa kita kendalikan. Terus kemudian juga pria. Pria lagi tidak bisa kita kendalikan, tapi yang lain bisa kok. Jadi tapi jangan salah ya dengan jangan menganggap biasanya kebanyakan gini, wah penyakit jantung itu penyakit turunan. Tidak. Faktor resiko. Dan belum tentu kalau misalnya faktor resiko itu kita tahu, kemudian kita bisa kendalikan yang lain, kita hidup sehat, olahraga, tidak merokok dan kolesterol kita kontrol, itu ya insya Allah sehat ya. Baik dok. Dok, untuk mengetahui gejala dari penyakit jantung koroner itu sendiri apa saja sih dok? Penyakit jantung koroner ya. Jadi kalau penyakit jantung koroner itu bervariasi. Nah, dari yang tidak bergejala sampai yang terjadi serangan. Nah, beda lagi penyakit jantung koroner. Nah, ada lagi nanti serangan jantung. Nah, beda lagi nih ya. Bedanya apa tuh dok? Kalau penyakit jantung koroner itu belum tentu serangan. Nah, jadi bisa aja tidak bergejala. Gitu. Misal tidak bergejala atau sebenarnya ada tapi kita nggak sadar. Salah satunya dia misalkan ini cerita penyakit jantung ya, penyakit jantung koroner. Salah satunya misal saya suka nggak nyaman di dada kalau naik tangga 3 lantai, nggak nyaman. Tapi orangnya sendiri melindungi diri dengan cara ya udah saya naik tangganya 2 lantai aja, atau 2 lantai atau pakai lift, jadi kelihatannya nggak ada, gitu. Atau saya ada nggak nyaman kalau saya naik sepeda di atas 5 kilo, ya udah, jadi nanti saya sepedanya 3 kilo aja, atau nggak sepedaan, nah gitu. Kadang-kadang kayak gitu, bisa kayak gitu. Jadi itu yang namanya penyakit jantung koroner. Artinya dia bisa tidak bergejala atau dia bergejala tapi kitanya yang secara tidak sadar melindungi diri. Beda lagi kalau serangan. Kalau serangan dia langsung ada gejala, salah satunya misal seperti nyeri dada, keringat dingin, mual, terus kemudian ada kadang-kadang pingsan dan lain-lain yang sampai harus membutuhkan bantuan medis segera. Serangannya. Berarti memang ada yang bergejala dan juga ada yang gak bergejala dok ya. Betul. Untuk jantung koroner itu sendiri. Betul. Baik dok, kalau misalkan berbicara tentang tadi ada serangan jantung, nah langkah atau cara apa sih dok yang bisa dilakukan ketika seseorang itu ternyata tiba-tiba serangan jantung? Gini, kalau tiba-tiba serangan jantung yang jelas adalah pasti sediakan dulu oksigenasi adekuat ya. Biasanya tergantung keluhan, misalkan apakah sesak, apakah nyeri dada, mual muntah, pokoknya langsung simptomatisnya diberikan dulu. Misalkan kalau misalkan dia sesak berarti dibuka dulu nih popok
belt apa, sabuk, celana segala macam, dan tidak tanpa ada pesudahan langsung bawa ke tempat fasilitas medis yang memadai, ke IGD rumah sakit misalkan ya, Ya. jangan dibawa kemana-mana dulu. Iya, betul ya. Jangan dibawa ke sana, jangan Iya. berbahaya ya, karena jantung itu organ vital ya, Mhm. organ vital kita kan jantung, otak itu harus betul-betul dilindungi. Jadi kalau misalkan udah rasa yang seperti tadi saya bilang, nyeri dada, apa ya, nyeri dada, sesak nafas, terus sampai keluar keringat dingin, mau pingsan segala macam, udah gak usah tunda-tunda, mendingan Oke. datang ke Vaskes terdekat dok vaskes ya. terdekat tapi yang Betul. memadai ya, Ya. yang Mhm. yang misalkan ke rumah sakit lah. Ya. Baik. Dok, berbicara tentang tadi jantung, tiba-tiba serangan jantung gitu dok. Itu apa sih dok yang menyebabkan kenapa sih seorang itu tiba-tiba serangan jantung? Itu ada pemicunya enggak? Oke. Sebenarnya tiba-tiba serangan jantung itu terlihatnya tiba-tiba, terlihatnya. Yeah. Tapi tadi yang saya bilang, dia mungkin punya penyakit jantung koroner yang awalnya tidak bergejala atau bergejala tapi nggak dirasa. Nah, gitu. Karena kan tadi kata dokter ada juga dari faktor keturunan ya. Ada saya salah satu teman. Faktor resiko ya? Oh, faktor resiko tadi ya? Bukan pasti ya? Oh, gitu. Bukan enggak. pasti kalau orang tuanya ada penyakit jantung, dia menjadi pasti enggak. Oh, enggak gitu. Tapi faktor resiko. Resikonya ada ya dok ya, kalau Ya. misalnya dari atasnya mempunyai penyakit jantung koroner, keturunannya pun mungkin ada ya faktor resikonya. Nah itu dok sebenarnya ada nih dok ya teman saya gitu yang memang usianya masih muda tapi dia pun sudah memiliki penyakit jantung koroner. Dia tuh nggak tahu dok sebenarnya awalnya kalau dia itu memiliki riwayat penyakit jantung. Jadi dia tadi tiba-tiba serangan, ternyata dibawa ke vaskes dia positif penyakit jantung koroner karena memang tidak jantung, ya serangan jantung gitu karena memang ya tadi dok ya tidak gejala yang memang tidak disadari mungkin dok ya sebelumnya gitu. Dan itu bisa terjadi ke siapa saja dok ya. Tidak mengenal umur mungkin jenis kelamin juga ya. Jadi semua masyarakat pun mungkin mempunyai resiko dok ya untuk terserang tadi penyakit jantung jika tadi dilihat dari kebiasaan hidup sehatnya ya gitu, kebiasaan merokok dan sebagainya. Baik. Resiko mah ada ya, tapi itu apa kalau biasanya yang kebanyakan yang kena serangan itu yang faktor resikonya tidak terkendali. Gitu, rokoknya, gulanya, darah tingginya, pola makan, kolesterol, olahraga. Betul. Kita kebanyakan masih kurang ya olahraganya. Itu dok mageran ya, kaum mager gitu. Tahu nggak itu loh, kemarin ada survei survei yang mengatakan memang Indonesia itu salah satu negara paling rendah jalan kakinya. Aktivitas fisiknya yang kurang dok ya. Iya, betul. kita tuh rata-rata tuh cuman 3.000 langkah per hari rata-rata. Dan saya rasa untuk sebagian besar 3.000 itu banyak. Iya, 3.000. Sementara kalau yang lain tuh udah kayak Singapura, yang lain-lain tuh udah rata-rata di 8.000, 7.000. Jadi memang aktivitas juga sangat berperan. Oke. Dok, kalau misalkan untuk jantung koroner itu sendiri ada komplikasinya nggak sih dok? Komplikasi banyak ya. Banyak. Kita bicara penyakit jantung ya. Jadi ada bedanya dengan serangan jantung ya. Kalau dari penyakit jantung berarti komplikasinya salah satunya misal bisa mengganggu fungsi jantung. Kenapa? Karena tadi yang saya bilang kalau penyakit jantung koroner itu kan mengganggu aliran pembuluh darah jantung ya. Sehingga nutrisi kurang. Kalau nutrisi kurang, ya kita gimana sih kalau kurang makan? Lemes ya? Iya. Lemes. Jadi otot jantungnya lemes dan lain-lain. Jadi fungsi pompa jantungnya berkurang. Sehingga fungsi pompa jantung berkurang berarti biasanya apa? Mudah lelah, cepat sesak gitu. Terus kemudian tadi dari gejala berarti kalau penyakit jantung koroner masih belum terperbaiki lah ya dengan baik dengan obat-obatan atau yang lain, itu berarti keluhannya suka nyeri-nyeri gitu ya. Kalau suka nyeri-nyeri berarti aktivitas berkurang. Iya, betul. Terus kemudian yang berikutnya mungkin aritmia. Aritmia itu apa? Aritmia itu adalah gangguan irama jantung. Ya, ada bervariasi dari yang benign itu apa? Apa benign? Apa jinak apa sih? Dari yang benign sampai yang berbahaya. Benign itu apa? Yang nggak kenapa-kenapa lah gitu sampai ke yang berbahaya. Komplikasinya terbanyak gitu. Kalau untuk penyakit jantung koroner itu sendiri ada indikasi berat, ringan?
Kalau mau dibilang begitu bisa sih. Sebenarnya nggak ada ya klasifikasi berat, ringan, sedang, tidak. Iya. Sorry, penyakit jantung ya? Ya. Serangan, Mbak. Serangan Di jantung serangan. mungkin. Serangan, Oke. serangan jantung. Serangan jantung tuh Mhm. sebenarnya nggak ada sih klasifikasi. Serangan jantung berat, serangan jantung ringan, serangan jantung sedang, sebenarnya enggak gitu. Tapi bisa kita dimodifikasi untuk mudah dimengertinya seperti itu gitu. Sebenarnya serangan jantung ya resikonya ya meninggal ya. Ya udah paham ya. Serangan jantung kan pembunuh nomor 1 di dunia ya. Gitu. Serangan jantung tipe, tapi memang ada tipe-tipe yang lebih prone ke fatal. Ada yang ya oke lah, paling itu tergantung letak sumbatannya lah, intinya seperti itu gitu. Jadi kalau saya sih mensederhanakannya, memang ada serangan jantung yang tipe tertutup total, yang berat dan lain-lain. Tapi sebetulnya nggak ada klasifikasi berat, ringan, sedang itu enggak. Iya. Oke. Dok, kalau misal untuk pemasangan ring itu sendiri kan suka ada dok ya yang penyakit jantung kemudian dipasang ring. Nah itu kenapa sih dok harus dipasang ring? Terus juga masuk gak ke dalam operasi besar atau gimana dok? Iya. Oke. Nah jadi dari serangan jantung ini, apa dulu sih yang terjadi ya? Mungkin ya biar ada alurnya. Serangan jantung ini kenapa sih gitu terjadi? Nah serangan jantung itu terjadi karena adanya sumbatan yang cukup sumbatan di pembuluh darah pada yang memang ada yang tipe tertutup total dan tidak, tadi yang saya bilang gitu ya. Nah sumbatan tertutup total atau tidaknya itu memang cukup, walaupun tidak tertutup total kan bluk gitu ya, tidak tertutup total pun memang mungkin sangat signifikan gitu, sehingga mengganggu alirannya sangat signifikan sehingga terjadilah serangan kan gitu kan. Nah sekarang kalau kita sekarang analogikan ya. Kalau ada sumbatan, misal di pintu, nah pintu situ ada yang menghalangi, kita mau apain? Ya dibuka. Ring itu gunanya seperti itu ya. Jadi kita membuka penghalangnya. Kenapa? Karena si penghalang ini, si sumbatan ini, itu dia menghalangi aliran darah. Di mana aliran darah itu sangat penting untuk nutrisi. Nutrisi daging jantung ya. Sehingga kita buka, kita halangi. Kita buang penghalangnya, kita buka penghalangnya dengan cara yang tadinya misalkan sumbatannya di situ di pintu nih. Yang tadinya lebar, terus kemudian sumbatannya ada 2 orang diam di lawang pintu ya. Kan jadi sempit ya. Jadi mengganggu. Kita buang, kita suruh pergi gitu kan, jangan di sini ya, sama seperti itulah kasarnya. Jadi biar sumbatan pasang ring itu biar si sumbatannya tidak menghalangi aliran. Gitu. Itu masuk ke kategori operasi besar nggak dok kalau pemasangan ring? Enggak. Jadi memang pada ini ya banyak yang masih berpikir bahwa ini tuh adalah operasi, di mana pasang ring itu harus dibius total. Terus kemudian mungkin yang paling mengerikannya katanya dibelek dadanya. Enggak. Pakai apa tahu enggak? Pakai apa? Pakai jarum infus. Pernah diinfus? Pernah. Pakai jarum infus. Dimasukin lewat situ. Jarum yang sama. Berarti emang kecil banget ringnya ya? Kecil. Jadi nanti kalau infus kan biasanya di sini ya. Di sini ya, sahabat edol. Di sini. Nah, kalau kita nanti di sini atau dilipat paha, mana aja nanti yang paling terbaik lah aksesnya. Kita pakai akses dari situ. Pakainya jarum infus. Kecil. Jarum infus pakai bius lokal dulu ya. Jadi nggak dibius tidur gitu enggak. Pakai bius lokal, dipasang infus di sini. Ya udah itu aja. Kalau saya pasien-pasien saya nanya sakit nggak? Sakit. Emang nggak bohong, sakit. Lah iya. Di infus sakit kan? Sakit. Iya, kayak gitu rasanya. Tapi gitu aja. Bukan gitu aja ya, sorry. Sesakit itu gitu. Jadi nanti aksesnya dari sini. Nah, tapi kalau infus itu kan yang masuk air ya kan? Kalau ini yang masuk kabel kecil banget. Diameter ya kecil banget lah. Hitungan milik. Nanti dari sini menyusuri jalur ke sini kan pembuluh darah semua ujungnya ke jantung kan? Iya. Dari sini menyusuri jalur ke sini gitu ya. Sini sampai masuk ke jantung. Dari situ kita cari pembuluh darah jantungnya, terus kemudian kita semprot zat warna yang tentunya aman, terus kemudian kita
penyebabnya nih gitu. Baru kemudian kita buka. Jadi bukan belek-belek enggak. Oke. Gitu. Nggak semengerikan itu, Dok ya. Enggak, sadar penuh. Pasiennya Oke. juga bisa sambil ngobrol, sambil bercanda, sambil nonton juga boleh. Oke, sesantai itu, Dok ya. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan nih, Dok ya. Saya kupas lagi takut ada yang terlewat, Dok Oke, ya. boleh. Nah, ini Dok, seseorang dengan riwayat penyakit jantung nih Dok, apakah diwajibkan untuk mengkonsumsi obat seumur hidupnya Dok? Jawabannya sih iya, Ya. ya. Tapi jangan sampai merasa ini adalah menjadi sebuah ketergantungan. Nah, sekarang saya tanya, Teteh makan setiap hari nggak? Makan. Nah, ketergantungan dong. Iya. Kalau Ya, nggak butuh makan, dong. Butuh iya, ya, kebutuhan ya. betul. Anggapnya kebutuhan. Kalau nggak Ya. makan, Lemas. nah, Teteh punya gigi. Sikat gigi nggak tiap hari? Sikat gigi. Iya, anggap sebagai maintenance ya. Jadi memang kalau kondisinya struktural, ini struktural ya, maksudnya ada bendanya tuh menetap di situ, bendanya, plaknya ya, plak sumbatan. Kita bicara penyakit jantung koroner ya. Sumbatannya kan ada di situ, sehingga memang kita harus memaintain sumbatan tersebut, menghalangi sumbatan tersebut untuk membesar atau menjadikannya stabil dengan cara memang mengkonsumsi obat. Gitu. Jadi jangan anggap ketergantungan. Orang kita mandi tiap hari nggak? Mandi. Kayak ketergantungan nggak itu? Emang kebutuhan ya. Betul. Gitu, kebutuhan. Seperti layaknya kita makan, seperti layaknya kita minum gitu. Jadi ya memang konsumsi obat untuk masalah penyakit jantung ini harus rutin. Kenapa? Karena si penyebabnya masih ada di situ, ya kan? Sehingga kita harus tetap menjaga biar dia tidak mengganggu lah, intinya gitu. Beda dengan demam ya. Kalau demam infeksi misalkan, kita flu. Kalau flu kan dikarenakan ini ya, kuman, bakteri lah, virus gitu. Kalau kita sudah di beberapa waktu tertentu minum obat, virus bakterinya hilang, ya kan? Obat selesai. Tapi kalau penyakit jantung memang dianya ada terus di situ. Ada terus di situ. Jadi memang tetap harus dikonsumsi sebagai sebuah kebutuhan ya. Supaya kitanya sehat terus. Dok, untuk cara mendiagnosa, nah seseorang itu ternyata, oh ya kamu punya penyakit jantung itu gimana sih Dok? Banyak. Kalau toolsnya sih kita harus melihat satu masalah itu kan dari berbagai sisi ya. Betul. Salah satunya kita dengan wawancara medis, ya kan, anamnesis namanya, ketemu sama dokternya, terus kita wawancara medis, terus kemudian ada beberapa pemeriksaan tambahan seperti misalkan EKG. EKG udah sering kenal kali ya namanya EKG, rekam jantung gitu kan. Dari rekam jantung, terus kemudian nanti ada beberapa pemeriksaan yang mungkin diindikasikan seperti salah satunya echo atau USG jantung. Kemudian misalkan treadmill. Treadmill tuh apa sih? Treadmill tuh lari, jalan cepat sampai lari tapi di bawah pengawasan medis gitu. Jadi nanti dilihat EKG-nya. Yang lainnya lagi bisa CT scan, yang lainnya lagi bisa yang paling akhir mungkin di kateterisasi, di angiografi gitu. Jadi toolsnya banyak. Tapi mungkin yang paling bisa yang banyak tersedia gitu ya sebagai lini pertama tuh wawancara medis tentunya harus datang, kita ketemu bicara sama dokternya, terus kemudian EKG, rekam jantung, dan mungkin paling gampang yang paling banyak tersedia USG jantung atau echo. Oke, baik. Dok, tadi kita sudah bahas ya, mulai dari apa itu penyakit jantung, resikonya, penyebabnya gitu ya. Berbicara tentang itu Dok, harus ada upaya pencegahan nih Dok ya. Kira-kira apa sih Dok gitu langkah yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari penyakit jantung? Oke, pertanyaannya cuma satu tapi jawabannya bakal banyak. Jadi pencegahannya artinya adalah enggak sih, jawabannya sebenarnya cuma satu ya. Pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Tapi pola hidup sehat itu apa? Ngederet banyak, ya kan? Pola hidup sehat itu aja sih. Jadi tadi mungkin mudah-mudahan sahabat-sahabat edol ini sudah bisa cukup mengenali ya tadi faktor resikonya apa. Terus kemudian kenali faktor resiko yang ada di diri kita apa. Misal dengan cek
sorry tadi lupa ya dengan EKG sama cek laboratorium kan. Oke. Cek kolesterol, gula darah, segala macam, fungsi ginjal gitu kan. Nah, jadi nanti kita kenali dulu nih faktor resiko. Masing-masing orang beda kan faktor resikonya. Masing-masing orang ada yang punya diabetes, ada yang punya darah tinggi, ada yang punya combined diabetes darah tinggi, ada yang punya kombinasi triple kill diabetes darah tinggi merokok. Ada yang cuman faktor resiko tapi dia nggak punya, itu masing-masing beda. Nah, itu jadi masing-masing harus mengenali faktor resikonya diri dia sendiri dulu nih. Saya resikonya apa nih gitu. Misal rokok, Betul. Stop. Iya, rokok stop ya. Stop misalkan, atau faktor resikonya obes atau overweight. Nah, cek kolesterol, overweight gitu kan. Kolesterol tinggi, nah, berarti olahraga, turunkan berat badan, terus kemudian konsumsi obat kolesterol, ya kan, atau makanan diatur, boleh. Atau misalnya dia darah tinggi, berarti turunkan tekanan darahnya, konsumsi obat, terus konsumsi diet yang sesuai untuk diet darah tinggi gitu. Jadi memang first thing first adalah mengenali faktor resiko pada diri kita sendiri, tapi memang secara global yang jelas pola hidup sehat itu adalah exercise, olahraga secara rutin gitu, terus makan makanan yang berkualitas dan bergizi, ya kan. WHO tuh udah merekomendasikan DASH diet, boleh di googling tuh, DASH diet untuk secara global gitu aja sih. Exercise, makan yang baik, kemudian stop rokok. Yang lain-lain faktor resikonya silahkan dikenali sendiri dan dikontrol gitu. Butuh bantuan medis, datanglah ke dokter yang sesuai gitu. Misalkan ya untuk gula darah berarti kan bisa ke dokter umum, atau penyakit dalam darah tinggi juga sama. Seperti itu. Oke, tadi ternyata pencegahan yang dokter sampaikan itu bisa terangkum dok dalam gerakan masyarakat hidup sehat. Oh ya? Betul. Atau yang kita kenal selama ini dengan Germas. Betul. Di sana sudah komplit gue tadi aktivitas fisiknya. Betul. Gizi seimbangnya gitu ya. Cek kesehatan secara berkala pun itu nggak kalah pentingnya gitu. Untuk mengetahui faktor risiko kan tadi ya, kalau misalnya kita rajin cek kesehatan secara berkala kan diketahui sedini mungkin dok ya faktor risiko apa gitu yang ada dalam diri kita sebagai upaya pencegahan gitu. Nah tadi tingkatkan PHBS-nya ya dok ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Baik dok, terima kasih sudah menemani kita sahabat sehat, sahabat Edol dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ilmu atau sharing informasi kesehatan yang kita upas tuntas di kesempatan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak, khususnya masyarakat Kabupaten Sumedang dok ya, sehingga mereka mengetahui, mau dan juga mampu untuk hidup sehat yang menekan laju pertumbuhan penyakit tidak menular khususnya dok ya. Baik dok, terima kasih. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol asik lagi, ngobrol sehat lagi, sehingga banyak sekali pengetahuan yang bisa masyarakat dapatkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Siap, ditunggu undangannya ya. Betul, bangga dok. Baik dok, sebelum kita akhiri nih podcast kita pada siang kali ini, dok, di kita Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang memiliki tim Promkes dok dari beberapa puskesmas, yang mana di sini Promkes Perkasa. Dok, boleh dok kita minta motivasinya untuk rekan-rekan Promkes Perkasa agar mungkin kedepannya tambah semangat nih dok itu untuk mempromosikan kesehatan kepada masyarakat. Oke, teman-teman Promkes Perkasa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang ya. Betul. Teman-teman Promkes Perkasa ini adalah lini garda terdepan untuk mengubah, mengedukasi dan mengubah perilaku masyarakat. Jadi teman-teman Promkes Perkasa harus tetap semangat dalam mengedukasi dan menjalankan tugasnya sesuai tupoksinya masing-masing. Jangan patah semangat, selalu berusaha untuk menjadikan Kabupaten Sumedang ini menjadi orang-orang yang jauh lebih sehat. Insya Allah, terima kasih banyak dok Promkes Sumedang Perkasa. Dok, terima kasih untuk waktunya. Saya Yopi Hairunisa dan Dr. Tami undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.